Jadi pada minggu ini pertemuan FGD yang kelima, tema hari ini adalah potensi kognitif yang akan dipimpin oleh Kak Dita. Progresnya seperti biasa, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa unmute, kemudian langsung bilang permisi Kak mau tanya, silakan. Itu nyampe katanya. Saya lempar ke Tentor. Sekarang belajar kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya terdengar belum? Udah kedengeran belum, Mas Riz? Tahu, aku suaranya nggak bisa dimatiin. Halo, suara saya udah masuk ya? Udah kedengeran ya? Oh, oke, sip. Udah kedengeran. Oke. Udah pengen dimatiin. Sebelumnya gitu, terima kan. kasih buat adik-adik yang udah join hari ini, udah menyempatkan waktu buat belajar walaupun weekend ya, tetap semangat buat prepare ke PTN karena tujuan utama kelas 12 utamanya itu kan meraih PTN. Karena kan kalian sudah nggak ada target-target khusus, udah nggak ada UN. Jadi target utamanya atau fokus utamanya kan PTN. Jadi prepare. Oke. Kayaknya ini baru ada yang join FGD, jadi saya perlu kenalan lagi sepertinya. Perkenalkan, nama saya Dita Puspaulandari, saya sebagai salah satu tentor di sebuah bimbel dan juga penulis seri buku psikotes dan buku UTBK SNBT. Dan hari ini sebenarnya potensi kognitif ya, tapi sebelum kita masuk ke potensi kognitif, kayaknya perlu juga wawasan tentang PTN, karena kadang masih ada bingung-bingung nih. Kak, nanti kuliah gimana, milih jurusan apa? Nah, coba saya kasih info itu dulu ya. Saya langsung share screen aja. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Rizky tadi, kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, silahkan langsung di-unmute atau boleh chat. Kalau masih dalam kapasitas saya, akan saya bantu jawab dan jelaskan. Sebentar. Oke, udah tampil ya slide-nya. Sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke, sip. Jadi, saya langsung aja ke poinnya seleksi nasional berdasarkan tes. Karena yang kemarin itu sudah penjelasan tentang 3 jalur untuk masuk PTN. Jadi ada berdasarkan prestasi, kemudian berdasarkan tes, dan mandiri. Kalau ada yang ketinggalan baru join, bisa cek di YouTube-nya Magenta. Nah, sekarang saya langsung fokus aja ke sini, SNBT ya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, ini sebagai pengganti UTBK. Atau nama lainnya dari UTBK. Jadi SNBT ini akan berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Tidak ada lagi tes mata pelajaran, tapi hanya tes skolastik. Mungkin baru ada yang dengar info ini ya. Jadi sudah nggak ada lagi ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, dan kimia fisika, matematika saintek itu udah nggak ada. Jadi langsung ke TPS semua.
Hal ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia dan agar peserta didik dari semua kalangan dapat memperoleh hak yang sama untuk sukses. Sebab tes skolastik ini menitik beratkan pada kemampuan penalaran, bukan hafalan, yang mengukur 4 hal, yaitu sebagai berikut, yang hari ini kita akan belajar bareng tentang potensi kognitif. Kemudian setiap minggunya juga bergantian ya, ada penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Dan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, setiap calon peserta sebentar ini tidak tampak. Setiap calon peserta itu bisa mengikuti 2 tes. Jadi boleh ikut 1 tes aja bisa nggak, Kak? Bisa. Jadi bayarnya cukup sekali. Kalau ikut 2 tes, ya bayarnya 2 kali otomatis ya. Cuman kalau saya sih menyarankan untuk ikut 2 kali. Kenapa? Karena antisipasi di tes yang pertama nilainya kurang bagus. Biasanya sistem seleksinya, jadi di tes yang pertama dan yang kedua lebih bagus yang mana nilainya? Nanti yang diambil untuk seleksi masuk PTN-nya salah satu di antara yang terbagus. Oke, saya akan bahas tentang ini ya, jurusan kuliah yang memiliki banyak peluang kerja, karena masih banyak nih yang galau-galau, saya mau ambil jurusan apa, mau ambil jurusan apa. Nah, ini siapa tahu bisa membantu ya. Yang pertama, jurusan Teknik Informatika. Mas Rizky, halo, bisa dibantu nggak cara ngilangin yang hitam di bawah ini gimana ya? Karena tampilan saya yang paling bawah itu nggak kelihatan. Jadi kayak mute, stop video, more, ini cara gesernya gimana ya? Bisa digeser nggak atau di minimize gitu? Oh, bisa. Oke. Udah aman. Oke. Nah, jurusan teknik informatika. Jurusan teknik informatika atau disebutnya ilmu komputer. Mahasiswa jurusan ini dibentuk agar menjadi ahli dalam bidang teknologi. Di jurusan ini kamu juga akan belajar tentang pemrograman hingga membuat aplikasi. Nah, kenapa ini banyak peluang kerjanya? Karena kalian tahu banget kan ya, sekarang jelas tentang aplikasi, program itu udah jadi hal yang nggak tabu lagi. Kita udah biasa banget tentang aplikasi, program itu kita udah kegiatan sehari-hari untuk mengakses ini. Jadi penting banget. Nah, kemampuan penunjangnya kalau kalian memilih jurusan ini, berarti dibutuhkan logika yang tinggi. Jadi kalau kalian jawab-jawab soal logika gitu, kalian cepat jawabnya. Nah, berarti kalian cocok di sini. Kemudian kalian tertarik sama ilmu komputer, bisa berpikir sistematis, memiliki kognitif yang baik. Jadi kalau misalkan diukur dari nilai ujian harian atau dari nilai rapot, itu ya minimal 80 lah. Jadi kognitifnya bisa terukur dengan baik untuk bisa mengikuti jurusan ini. Nah, ini lebih cocoknya ke anak saintek ya, maksudnya ke anak IPA. Lapangan kerjanya, konsultan merancang software, industri software, instansi pemerintahan, atau perusahaan di bidang sistem informasi dan pengolahan data. Dan masih banyak lagi tentunya. PTN-nya ada UI, UINSU, USU, dan seterusnya. Silahkan dicek sendiri, mungkin yang dekat sama domisili kalian ya. Ini nanti akan di-share PPT-nya, jadi nggak usah khawatir, nanti bisa sambil dibaca-baca aja. Kira-kira jurusan mana yang paling sesuai. Karena kuliah itu sebenarnya dari minat, nggak cuma bakat ya, tapi minat. Jadi kuliah itu akan kalian jalani selama 4 tahun. Jangan sampai salah pilih jurusan. Sia-sia nanti. Uangnya, waktunya. Jadi sebelum pilih benar-benar dipikirkan dengan matang. Ini saya minat nggak? Ini sesuai nggak dengan bakat saya? Nah, jurusan teknik elektro yang kedua. Deskripsinya, ilmunya memiliki pengaruh kuat dalam perkembangan peradaban manusia. Tidak hanya belajar soal listrik, tapi juga telekomunikasi. Jurusan ini memiliki pengaruh besar untuk perkembangan teknologi internet dan komunikasi.
Lagi-lagi ya, kita sangat dekat dengan ini, teknologi internet. Kemampuan penunjangnya berarti harus pintar di pelajaran fisika dan matematika. Kalau fisikanya masih bingung, jadi nggak usah ambil jurusan ini ya. Kalau lebih pandai biologi, berarti ambil jurusan yang lain. Lapangan kerjanya bisa di industri atau pabrik bagian energi listrik, perusahaan telekomunikasi, instansi pemerintah. Instansi pemerintahnya bisa PLN, Telkom, LAN. LAN itu BUMN yang bergerak di bidang produksi peralatan listrik. Univnya ini ada beberapa, ada di UI, Unpad. Nah, kalau misalkan kalian pilih, berarti kalau saya suka Kak, teknik elektrofisikanya bisa sih, tapi nggak bisa banget Kak, ya B aja gitu. Nah, berarti gimana Kak? Ya, saran saya jangan ambil di UI, jangan ambil di Unpad. Jadi kan kalian harus tahu ya, mana universitas yang pesaingnya itu banyak, dan yang daftar ke sana biasanya mereka dengan nilai-nilai yang tinggi gitu. Nah, coba cari yang lebih rendah persaingannya atau yang lebih mudah. Ini mungkin UM bisa, UNED, Trunojoyo itu Madura. Jadi kalian harus mengerti wawasan-wawasan ke sana ya tentang universitas, tentang prodi. Karena nanti gini misalkan, kalian paksain buat masuk ke universitas yang bagus, kemudian dengan nilai yang biasa. Nanti takutnya kalian keteteran di 4 tahunnya itu, justru kalian berat. Jadi kalau saran saya mending ya masuk ke universitas yang biasa, tapi kalian jadi mahasiswa terbaik gitu. Ya kecuali kalau emang kalian tahu kalau kalian kompeten banget, nggak apa-apa, nggak masalah kalian ke situ. Jadi yang penting harus kenali dirinya sendiri. Tapi masih ada waktu sih buat prepare, buat menambah kompetensi, masih ada waktu. Terus yang ketiga, jurusan teknik robotika dan kecerdasan buatan. Merupakan jurusan yang cukup baru di Indonesia. Kelahiran jurusan ini menandakan bahwa mulai dibutuhkannya SDM kompeten dalam mengembangkan integrasi antara robotika dengan kecerdasan buatan, elektronika, dan ilmu komputer, kemampuan penunjangnya. Kalian pernah baca wacana tentang jadi nantinya kayak di bank gitu sudah nggak banyak lagi pekerjanya, ASN itu udah nggak banyak lagi rekrutmen karena semuanya diganti dengan tenaga mesin. Jadi jurusan ini sangat cocok buat perkembangan global sekarang ya. Semua sektor industri sebab nantinya lebih banyak menggunakan mesin dibandingkan dengan tenaga manusia. Contohnya aja yang paling dekat kita semua elektro, kemudian kendaraan, itu kita masih banyak impor kan dari Jepang. Berarti sebenarnya Indonesia masih butuh banget SDM kompeten di bidang ini. PTN-nya masih ada di UNER aja ya, di Surabaya, Universitas Erlangga. Kalau kalian rasa punya bakat dan minat ke situ, silahkan, ini prospek kerjanya sangat bagus. Mungkin nanti untuk pemilihan jurusan ini akan ada beberapa siswa yang ada perbedaan antara dia dengan orang tua. Jadi kalian maunya apa, tapi orang tua maunya apa, keluarga maunya apa. Nah itu tolong didiskusikan dengan baik, jadi restu orang tua juga penting, tapi sesuai ketertarikan kalian juga penting. Jadi ambil jurusan yang benar ya, jangan sampai salah jurusan. Nah, berikutnya jurusan teknik mesin berkutat pada mesin yang digunakan pada berbagai objek teknologi. Jurusan ini juga membuatmu belajar tentang pembuatan dan pengoperasian robot. Kemampuan penunjangnya, matematika, fisika, kimia. Lapangan kerjanya industri alat berat, perusahaan atau industri otomotif, perawatan mesin, penguji spesimen hasil, PLTA, PLTU, dosen. Kalau dosen berarti minimal S2. Nggak cukup S1 aja. PTN-nya, ini ada UI, UNRI, dan seterusnya. Next, jurusan statistik. Dalam World Economic Forum disebutkan bahwa salah satu profesi yang dibutuhkan di masa depan adalah data scientist. Mahasiswa jurusan statistik akan diajarkan tata cara mengumpulkan, mengolah, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan, hingga menyajikan data.
Kemampuan penunjangnya pasti. Kalau statistik deket sama matematika. Ada lagi jurusan yang deket-deket sama ini itu aktuaria. Ada loh orang-orang yang sangat minat dengan jurusan matematika, statistik, aktuaria karena katanya ilmu pasti ya. Lapangan kerjanya pusat data dan penelitian berbagai instansi, litbang, penelitian dan pengembangan. PTN-nya ini. Next, jurusan kedokteran. Mempelajari cara mendiagnosis penyakit dan mengobati pasien. Kemampuan penunjangnya biokimia, biologi, genetik, dan etika. Awas ya, jurusan kedokteran ini jurusan nomor 1 paling hits buat anak-anak IPA. Jadi, kalau kalian masuk ke jurusan ini, tahu banget kalau persaingannya sangat ketat. Jadi, nggak bisa dengan belajar yang standar. Harus extraordinary ya, harus luar biasa banget belajarnya. Lapangan kerjanya dokter, dosen, manajer rumah sakit, dan lain-lain. Univnya ada Universitas UPN Veteran Jakarta, ada Jambi, Universitas 11 Maret, dan Jogja UGM. Mungkin ada beberapa universitas yang nggak saya tulis ya, karena terlalu panjang mungkin ya. Jadi kalau ada yang tahu ada di universitas lain, boleh ditambahkan. Berikutnya jurusan yang hits banyak juga yang minat ini, kesehatan masyarakat, farmasi, itu anak IPA keroyokan ngambil di sini. Jadi kalau misalkan kalian anak IPA, kemudian tahu teman-teman kalian ngambil jurusan Kesmas, jurusan farmasi, nah itu lihat dulu kalau di jalur prestasi ya, lihat dulu pesaing kalian atau teman kalian satu sekolah itu nilainya lebih bagus nggak? Kalau dia nilainya lebih bagus ya kalian harus waspada atau cari aman ganti jurusan aja atau ganti univ. Gitu. Deskripsinya, jurusan yang pelajari ilmu tentang peningkatan mutu kesehatan masyarakat serta pencegahan penyakit di tengah masyarakat. Artinya jurusan ini berbeda ya sama jurusan kedokteran. Yang lulusannya akan menyembuhkan orang sakit. Kalau kedokteran itu menyembuhkan orang sakit. Kalau di sini meningkatkan mutu kesehatan masyarakat serta pencegahan penyakit. Kemampuan penunjangnya biokimia, biologi. Tempat kerjanya di mana? Di puskesmas tentunya. Konsultan kesehatan, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau Quality Health Safety and Environment. Next. Univnya ada UNER, Andalas, USU, UI Hasanuddin, Universitas Negeri Semarang. Ada jurusan Fakultas Kedokteran Gigi enggak? Itu peluang kerjanya juga cukup bagus ya. Ini saya nggak bisa tampilin semua yang peluang kerjanya besar, jadi saya cuma tampilkan kalau nggak salah ada 15 jurusan. Jadi FKG itu juga cukup hits. Tapi kalau dilihat dari peluang kerjanya tidak sebanyak Kesmas dan farmasi. Ya boleh-boleh aja sih FKG itu bagus juga, dan nanti buat sistem seleksinya dia tidak sesulit yang kedokteran. Jadi lebih enteng lah tanggung jawabnya di sini. Jurusan farmasi tepat untuk yang ingin bekerja di bidang kesehatan tapi enggan sering bertemu dengan pasien. Jurusan farmasi akan bekerja untuk mengidentifikasi, meracik hingga menganalisis obat-obatan yang cocok dengan standar kelayakan kesehatan. Nah, ini nih yang pintar biologi tapi takut sama darah, bisa pingsan kalau lihat darah, ini berarti cocok buat kalian ya. Ini di balik layar. Sama-sama berjasa kok buat masyarakat. Nah, kemampuan penunjangnya ada kimia, fisika, biologi, dan matematika. Karena bikin obat, meracik obat. Awas, jangan salah. Kayak yang baru-baru ini viral kan ya? Ternyata BPOM loss control ke sirup untuk anak-anak. Artinya banyak yang meninggal karena gagal ginjal. Jadi masuk ke jurusan farmasi, Kesmas, kedokteran itu nggak bisa main-main. Takutnya ini karena kaitannya sama nyawa. Kalau anak IPS gimana ya, Bu? Sabar. Sebentar, nanti kita bahas anak IPS untuk next slide.
Lapangan kerjanya ada apoteker, rumah sakit, industri farmasi, kosmetik, bahan makanan, depkes, peneliti. Oh, sorry. Pencet. Ini ya. Ada Universitas Islam Negeri Malang. Ada Universitas Islam, itu berarti cocoknya sama anak-anak yang sekolahnya di MAN. Jadi kalau di negeri kurang linier ya. Jadi kalau kemarin MTS, MAN, kemudian ke UIN, itu yang pas. Karena nanti di situ juga belajar agama, sama kayak di MAN. Ada tambahan-tambahan belajar agama di situ. Oke, jurusan desain, next. Lulusan jurusan desain ada berbagai macam. Ada DKV, desain komunikasi visual, jurusan desain produk industri, desain interior, desain mode, kreativitas, dan kemampuan mereka menggunakan teknologi yang mampu menarik minat masyarakat luas. Kalian tahu kan desain interiornya sekarang rumah itu udah bagus-bagus, bangunan udah bagus-bagus. Ini karena karya orang-orang jurusan desain. Kemampuan penunjangnya tentu ya harus kreatif, keterampilan komunikasi, karena nanti kan pasti ngobrol sama klien maunya gimana. Detail memahami simbol huruf diagram, gambar kreatif, sebentar. Menutup. Huruf, diagram, gambar. Kreativitas menggambar, senang menganalisa, problem solving, dan detail. Jadi dia sebagai pemecah masalah. Lapangan kerjanya industri kreatif, konsultan branding, perusahaan penerbitan, dan seterusnya. Jewelry design, jadi kan perhiasan itu sekarang ya modelnya makin bervariasi, makin bagus-bagus. Itu salah satunya jasa orang-orang jurusan desain. Nah, kalau univnya di mana aja? Kalau jurusan desain nggak banyak ya. Ini sudah saya plot masing-masing. Kalau di KV itu ada di ITS, UPN Veteran Jatim, UNM. Desain produk industri ada di ITS, dan seterusnya coba dibaca. Desain mode, jadi kalau suka dengan mode fashion, cocok nih. Ada di UNESA juga. Nah, nih anak sosum, kita mulai ya. Ada jurusan ilmu ekonomi, mempelajari strategi pengelolaan sumber daya yang terbatas terhadap permintaan yang tidak terbatas, sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Kalau mau jadi menteri ekonomi, cocok. Kemampuan penunjangnya ekonomi, gemar membaca, dan bahasa asing. Kenapa bahasa asing? Karena kayak pelajaran manajemen aja, itu kita banyak menggunakan bahasa asing. Jadi harus pintar. Sebenarnya sih nggak jurusan ilmu ekonomi aja ya. Sekarang semua jurusan itu ya bisa dibilang wajib lah kalian bisa ini. Kalian masih punya kesempatan beberapa tahun untuk belajar bahasa asing. Bisa melalui mana aja, bisa les, bisa buku, bisa otodidak, jadi cuma lihat film tanpa translate, dengerin lagu, itu terbiasa kan, mudah juga. Karena kalau kalian bisa bahasa asing, kemudian skor TOEFL-nya minimal 500, itu lapangan kerjanya lebih bagus-bagus. Kalau kalian kurang atau TOEFL-nya nilainya nggak bagus, ya lapangan kerjanya lebih terbatas. Lapangan kerjanya kalau ilmu ekonomi itu bank, akuntan, konsultan bisnis dan keuangan, sektor publik, analis data. Ini sekarang juga marak ya karena orang-orang banyak yang gajinya cuma selewat aja. Nah, berarti ini dia perlu konsultan bisnis dan keuangan. Ada banyak pertanyaan, nanti saya jawab satu-satu ya. Saya lanjutkan dulu yang ini. Oke, saya juga nggak boleh lupa kalau kita ada kewajiban untuk bahas potensi kognitif. PTN-nya ada UNER, ITB, UB, Undip, UGM, UI, Unpad. Jurusan manajemen yang berikutnya. Jurusan ini akan mempelajari banyak ilmu pengelolaan bisnis, mulai dari menyusun strategi dan rencana, memasarkan produk, hingga merekrut SDM. Personalia, jurusan SDM itu jadi awal rekrutmen kalian bertemunya sama manajer SDM. Jadi nggak langsung sama direktur utamanya. Selain itu, mahasiswa jurusan manajemen juga akan belajar ilmu pengantar teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan dunia. Nah, manajemen nggak monoton ke
teori ya, tapi ke sini juga. Kemampuan penunjangnya tentunya jurusan ekonomi, gemar membaca bahasa asing, dapat bekerja sama dalam tim, daya analis, mampu berkomunikasi dengan baik. Sebenarnya spill nih, saya juga pengajar di bimbel itu, saya juga ngajar ekonomi akuntansi. Seru kok belajar. Seru akuntansinya ya, sangat menantang kayak matematika. Manajemen. Jadi jangan kalian beranggapan kalau masuk jurusan ini bisa jadi bos dong, Kak. Ya enggak. Jadi kecuali kalau kantornya itu kantor orang tua sendiri, pasti gampang. Nah, kalau kantornya milik orang lain, kalian ngelamar ya pasti bertahap ya. Dari karyawan dulu, kemudian ada kenaikan jabatan. Lapangan kerjanya penasihat investasi, broker, atau pialang. Ini di bursa saham, guys. Jadi kan orang kaya itu makin kaya karena hartanya diinvestasikan untuk saham. Nah, broker atau pialang ini perantaranya. Manajer investasi, pemasaran, marketing, manajer personalia yang SDM tadi. Marketing berarti dibutuhkan dong di semua perusahaan. Perusahaan itu ada perusahaan jasa dan ada perusahaan dagang. Semuanya pasti butuh marketing. Butuh barang atau jasanya laku. Ya, unifnya silahkan dicek. Aku udah kuliah jurusan manajemen, ekonominya susah banget. Loh, ada yang udah kuliah tapi ikut di sini. Kenawai, kamu mau nyimak aja ya. Ekonominya susah banget. Ekonomi apa? Ekonomi makro ya. Nah, makanya itu saya bilang tadi, kuliah nggak cuma sekedar ngikut temen atau oke disuruh orang tua yes aja. Kalian perlu diskusi, kalian perlu kenali bakat kalian di mana. Kalau ternyata nanti enggak, mending nggak usah karena nanti keteteran pas kuliahnya ya. Yang udah terlanjur ambil semangat, badai pasti berlalu. Paling sulit ekonomi makronya ya. Hubungan internasional juga cukup hits ya. HI itu tapi ya kalau dibandingin lapangan kerjanya tidak sebanyak manajemen dan akuntansi. Cuman gini, kalau kalian ambil jurusan yang saya tuliskan di slide ini, resikonya adalah pesaingnya juga pasti semakin banyak. Jadi misalkan kalian pengen jurusan selain yang di slide ini sangat boleh ya, boleh banget. Jadi HI juga oke. Ya guys, saya belum bisa jawab satu-satu, nanti saya cek deh mana yang belum terjawab. Jurusan akuntansi, belajar di jurusan ini mengharuskan mahasiswa untuk terampil dan teliti dalam menghitung serta mengatur keuangan. Sering hitung uang, tapi bukan uangnya sendiri. Jadi di sini kan akuntansi itu banyak, ada akuntan publik, jadi dia yang bekerja secara independen, jadi nanti perusahaan akan menghampiri dia untuk mengerjakan laporan keuangannya. Ada juga akuntan yang bekerja di perusahaan. Berarti kalau yang bekerja di perusahaan atau akuntan internal berarti gajinya ya UMR. Kalau akuntan publik kan dia bisa menargetkan atau membuat tarif sesuai jasanya. Biasanya kalau akuntan publik ya sekali dia mengerjakan jasa suatu laporan perusahaan ya bisa buat beli mobil. Kemampuan penunjangnya suka ekonomi dan bisnis, teliti, cermat, logis, gemar menghitung. Nah, kalau yang nggak suka ngitung, yang nggak telaten, karena di sini akan banyak tabel, dan kalau ini anak IPA bisa kan linjur. Kalau kalian anak IPA, jangan langsung ambil ke sini ya saran saya, karena kalian harus tahu dulu akuntansi itu kayak apa, karena ternyata akuntansi itu hitungan semua, tabel. Nah, kalau kalian udah ngerjain di siklus akhir, ternyata ada yang salah, kalian harus ngulang dari siklus awal. Jadi sebaiknya ya kenali dulu sebelum memilih. Kalau emang suka ngitung, emang anaknya telaten, ini jurusan sangat cocok berarti. Lapangan kerjanya auditor, konsultan pajak, akuntan manajemen, pemerintahan, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Departemen Pajak. Departemen Keuangan. Kalau di pajak itu memang gajinya gede, tunjangannya juga gede, tapi konsekuensinya secara berkala dia akan dimutasi. Jadi kalian akan sering berpindah, ya beberapa tahun sekali gitu berpindah. Pindah tempat. Oke,
banyak pertanyaan ya, nanti saya jawab deh insya Allah kalau masih ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya saya tampung buat pertemuan depan ya. Ini univnya banyak sekali. Silahkan dicek. Next, marketing, pemasaran. Kak, jadi sales dong. Ya, nggak masalah. Apalagi kalau sales untuk bisnisnya sendiri, kan juga berarti hal yang bagus. Keahlian dalam public speaking sangat cocok untuk jurusan marketing dan jurusan pemasaran. Di jurusan ini akan belajar menganalisis pasar hingga memasarkan produk. Pada beberapa kampus juga akan diajarkan cara menyusun strategi kreatif periklanan, membuat desain iklan, menulis iklan yang menarik, dan lain-lain. Nah, berarti sudah berkembang ya marketing yang sekarang, nggak cuman sekedar menawarkan produk, tapi dia juga harus punya kemampuan tambahan untuk buat flyer lah, buat iklannya itu semakin menarik. Jadi nggak cuma tugas TI, ternyata jurusan marketing sekarang ditambahkan untuk materi ini. Kemampuan penunjangnya, ekonomi dapat bekerja sama dalam tim, daya analis, mampu berkomunikasi dengan baik. Tentunya ya, poin yang paling penting adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Gimana orang mampu beli produk kita adalah gimana cara kita meyakinkan. Cara kita manis-manis aja, biar dia tertarik ya. Lapangan kerjanya perusahaan periklanan, departemen pemasaran, perusahaan bisnis, dan lain-lain. UM ada di Malang. Ada Universitas Negeri Jakarta, UNER, dan Universitas 11 Maret. Next, jurusan Ilkom. Jurusan yang belajar tata cara penyampaian pesan yang efektif agar tepat sasaran. Kemampuan penunjangnya interpersonal, kepekaan sosial. Berarti empatinya harus tinggi. Lapangan kerjanya sebagai humas di perusahaan, kemudian host, wartawan, dan reporter. Univnya ini ya, silakan dicek. Jurusan pendidikan nih, peran guru sangat penting untuk membangun SDM. Jadi jurusan yang nggak ada matinya itu pendidikan, kesehatan, makanan, tentunya kuliner. Nah, itu selalu berkembang, nggak akan ada matinya. Kemampuan penunjangnya berarti ya lihat-lihat jurusannya kan pendidikan itu banyak. Ada juga pendidikan desain tech, pendidikan fisika. Berarti ya harus pintar fisika. Pendidikan kimia harus pintar kimia. Kalau pendidikan ekonomi ya pintar ekonomi. Kalau PGSD gimana Kak? Pendidikan guru sekolah dasar. Berarti dia harus bisa mata pelajaran dasarnya. Kan jadi guru kelas kalau di SD, bukan guru mapel. Berarti harus bisa semuanya, Indonesia, matematika, PKN, IPA, IPS. Kalau pendidikan luar sekolah berarti pinter ini. Antropologi itu kayak sosiologi, jadi belajar tentang masyarakat dan perubahannya. Psikologi pendidikan. Pendidikan tata rias, nah ini yang SMK, tadi kayak ada pertanyaan ya, kalau yang SMK gimana, kamu jurusannya apa? Kalau jurusan akuntansi, berarti ya cocoknya jurusan akuntansi. Kalau jurusan tata rias berarti cocoknya ke sini. Pendidikan tata rias. Kalau pendidikan tata rias berarti kalau namanya pendidikan berarti diarahkannya untuk ngajar ya. Berarti kalau udah ambil jurusan SPD pasti jadi guru Kak? Belum tentu. Jadi kayak misalkan kamu mau ngelamar di bank, itu kan syaratnya dia hanya fresh graduate dan belum menikah. Jadi kalau mau karirnya tinggi, saran saya jangan buru-buru menikah dulu, tapi karir dulu ya. Ada yang belum di-mute? Tolong di-mute dulu. Oke. Tapi ya ini cocoknya untuk guru sih. Guru bisa di bimbel, bisa di sekolah. Tenaga pengajar profesional, guru sekolah, guru bimbel, dan lain-lain. PTN-nya ini sudah saya plot ya. Di-mute ya. Ada suara. Jadi tadi saya ambil itu, nggak semuanya, belum saya ambil semuanya. Jadi ada banyak jurusan lain juga yang peluang kerjanya tinggi. Saya cuplik aja beberapa yang lagi hits ya. Nah, referensi saya tadi, saya ngambilnya dari sini nih.
Sudah selesai untuk materi ini. Pertanyaan yang belum terjawab bisa saya jawab di pertemuan ini atau pertemuan depan, nanti saya cek dulu. Banyak pertanyaan ya, nanti saya screenshot dulu ya. Saya jawab di berikutnya. Saya ke sini dulu karena kita juga penting bahas ini. Sebenarnya kan kita ke sini, tapi karena UNIF itu juga penting, jadi ke sana dulu tadi. Oke, potensi kognitif. Udah pertemuan kedua. Kemarin kita udah bahas ini. Yang ketinggalan, silakan cek di YouTube-nya Magenta. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi untuk materinya. Jadi pada tes potensi kognitif memerlukan penalaran untuk dapat menganalisa soal sehingga memerlukan ketelitian agar dapat memahami informasi yang diberikan. Dalam tes potensi kognitif diberikan deskripsi cerita yang berisi informasi. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir, daya ingat, daya analisis untuk bisa menjawab soal dengan tepat dan cepat. Ini ya poinnya sudah saya bold. Memerlukan penalaran. Loh Kak, kalau memerlukan penalaran berarti nggak usah belajar. Oh, tidak seperti itu, Ferguson. Jadi kalian harus tetap banyak belajar. Nalar itu perlu dikembangkan. Nggak mungkin tiba-tiba kalian ngerjain soal UTBK terus dapat nilai yang bagus, mentang-mentang IQ-nya tinggi. Nggak bisa seketika simsalabim seperti itu juga. Jadi nalar itu perlu dikembangkan. Soal perlu kalian kenali. Bisa menjawab dengan cepat, dengan berarti. Jadi tetap nggak boleh menggampangkan ya. Juga tetap perlu belajar. Sama aja kok, tetap perlu belajar. Dan lebih pentingnya lagi karena ini TPS kan tidak diajarkan di sekolah karena belum masuk kurikulum sekolah, jadi pas banget buat kalian yang udah join ke sini dan belajar-belajar tentang TPS. Ini nomor 1. Berat badan 5 wanita adalah sebagai berikut. Ana paling berat badan Cesa di antara berat badan Ana dan Erina. Erina lebih berat daripada Bila, Bila lebih ringan daripada Distia. Pernyataan berikut ini yang benar adalah, caranya kalian harus bikin skemanya. Bikin skema dulu. Jadi siapa yang paling berat, siapa yang... gimana? Apa? Maaf Kak, slide-nya nggak berpindah ya? Oh, belum berpindah? Di saya udah. Kok di yang lain gimana? Udah pindah belum? Sama Kak, belum Kak. Belum, Oh, Kak. belum. Sama Kak, belum. Oh ya, oke. Belum Kak. Oke, saya stop share dulu. Udah pindah ke nomor 1 belum? Sudah Kak. Oke. Sudah Sudah, Kak. Kak. Sip. Ya, jadi dari soal ini silakan kalian buat skemanya ya, siapa yang paling berat atau paling gemuk, kemudian siapa yang paling ringan atau paling kurus. Dibuat yang paling berat dulu ke paling kurus. Nah, nanti ketemu deh jawabannya apa. Coba dioret-oret. Saya sambil screenshotin ini nih, pertanyaan yang belum terjawab nih. Yang udah ada jawabannya boleh di chat. Jawabnya apa? Atau jangan-jangan yang udah kuliah tadi mau ganti jurusan. Ya, kalau emang mau kayak gitu ya diskusi sama orang tua ya. Buat adik-adik yang belum, biar sekali ambil jurusan langsung benar harus dipikirkan dengan matang. Kalau yang belum terjawab pertanyaan nanti saya bantu jawab. Kalau sempat ya, kalau nggak sempat di pertemuan depan insya Allah. Kalau misalkan kalian udah kepo banget, boleh cek di internet sekarang udah banyak kok. Cuman sumbernya harus kalian lihat ya, sumbernya yang kredibel, jadi bisa dipercaya. Karena banyak internet yang sumbernya nggak valid.
misalkan kayak Wikipedia gitu kan udah pasti benar, detik.com itu bisa dipertanggungjawabkan. Kak mau tanya ilmu ekonomi dan jurusan manajemen itu berkaitan atau enggak ya Kak? Pertanyaan dari YouTube. Berkaitan dong. Jadi kalau kalian mau masuk jurusan manajemen, berarti ilmu ekonominya harus bagus. Ekonominya harus bagus. Ini sangat berkaitan. Jadi manajemen itu salah satu yang dipelajari dari ilmu ekonomi. Oh ya, saya ada pengalaman tahun lalu, itu anak SMK, ternyata banyak anak SMK juga ya. Anak SMK itu dia ambil jurusan Saintek, nggak masalah. Tapi ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalian pas masuk nanti mungkin agak sedikit asing dengan pelajarannya ya. Selama kalian mau belajar, nggak masalah sih. Semester awal kan nggak juga langsung yang berat-berat, kan bertahap. Semester awal masih ya pemanasan. Sastra ya? Ada yang nanya sastra? Sastra ini berarti jurusan sosum ya, jangan salah ya kalau ada anak saintek yang mau ambil jurusan sastra, berarti artinya kalian minjur. Boleh-boleh aja. Sastra bagus juga. Berarti itu kan ilmu murni. Jadi kebanyakan misalkan dia suka bahasa Inggris, tapi nggak pengen jadi guru, berarti ambilnya sastra Inggris. Kalau pengen jadi guru ya berarti ambilnya pendidikan. Ya, nanti materinya akan di-share ke grup. Ya, nanti akan di... Kak, tips cepat nih, Kak, Timaran gimana, Kak, ya? Gini, guys, jangan minta yang cepat-cepat ya. Yang cepat dan instan itu cuma mie. Yang lain nggak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Caranya rajin belajar. Oke. Ya, pertanyaannya udah saya foto-foto semua yang belum? Ya, nanti PPT-nya di-share. Jadi udah banyak yang jawab. Jawabannya A semua. Yuk, kita cek. Yang nanti belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya next meeting ya sayang. Banyak banget pertanyaannya. Oke, berikut ini adalah urutan mulai dari yang terberat hingga yang paling ringan. Coba, Ana paling berat. Berarti dia kalau kita urutkan dari yang terberat hingga yang paling ringan, berarti kan Ana di sini ya. Ana itu lebih berat dari Cesa. Berat badan Cesa di antara berat badan Ana dan Erina. Cesa di antara Ana dan Erina. Erina lebih berat daripada Bila, kemudian Bila lebih ringan daripada Distia. Oke, jawabannya? Tahu dong. Betul sekali jawabannya A. Bila berat badannya paling ringan di antara 4 wanita lain. Sip, keren. Nggak ada yang salah. Next, sebuah tempat kursus biola terdiri dari 6 orang yaitu Adia, Deswima, Faris, Galuh, Yana, Sonu. Kriteria masing-masing dari mereka adalah sebagai berikut. Adia lebih tua daripada Galuh dan lebih ahli daripada Faris. Ini di setiap syarat batas namanya. Di setiap syarat batas udah ada nih penjelasannya. Jadi kalian bikin gak cuma satu skema sekarang, dua. Skema yang pertama adalah dari segi usia. Siapa yang paling tua, kemudian hingga yang paling muda. Next, skema yang kedua adalah siapa yang lebih ahli dibandingkan dengan yang paling kurang ahli. Itu ya. Yuk, dibuat skemanya. Nanti ditentukan jawabannya apa.
Oke, ada yang tanya tentang piagam ya. Jadi kalau piagam itu kan ada poin tersendiri buat meningkatkan nilai saat seleksi berdasarkan prestasi. Nah, ini kalau kita punya piagam kejuaraan, tapi nggak sesuai dengan jurusan kita gimana, Kak? Jadi yang dipakai itu yang sesuai, yang linier. Tapi kalau kalian nggak punya piagam selain itu, nggak apa-apa dilampirkan aja. Jadi poin nilainya kan nggak 0 dan 1 gitu kan, enggak. Jadi poin nilainya ada yang tinggi, ada yang lebih rendah. Nanti biar panitianya yang menentukan berapa poinnya. Gitu. Lebih bagus kalau kalian punya jurusan yang linier, misalkan Olimpiade Geografi juara 1 nasional, terus kalian pilih jurusan Geografi. Kalau kalian lampirin itu nilainya tinggi banget. Nah, tapi kalau misalkan cuman juara di kota, Kak, atau itu ternyata saya juara tapi jurusan yang lain, Kak, gimana? Boleh dilampirin aja kalau emang adanya cuman itu ya, buat tambah-tambah poin lah, nggak tahu nanti dikasih poin berapa. Tapi yang lebih bagus adalah yang linier dan juaranya semakin tinggi, semakin tingkat nasional misalkan. Oke, ada yang sudah menjawab. Kita cek ya. Jawabnya. Dari skema yang pertama, umur dimulai dari yang paling tua ke yang paling muda. Jadi kalau saya urutkan seperti ini, guys. Adia lebih tua daripada Galuh. Nah, stop di sini dulu bikin skemanya. Jadi biar nggak pusing ya. Di usia ya fokusnya ke usia aja. Galuh lebih tua daripada Sonu, berarti gini. Faris lebih tua daripada Adia. Sonu lebih tua daripada Deswima. Sonu lebih tua daripada Deswima. Wiana lebih muda daripada Sonu. Deswima lebih muda daripada Sonu. Oke, udah pas. Terus skema yang kedua baru kita fokus ke yang ahli-ahli. Adia itu lebih ahli daripada Faris. Oke, ini saya mulai dari yang paling ahli dulu ya. Terus Galuh kurang ahli jika dibandingkan Deswima. Galuh kurang ahli jika dibandingkan dengan Faris kurang ahli jika dibandingkan Deswima. Oke. Sonu tidak lebih ahli dari Faris. Wiana lebih ahli dari Adia. Deswima kurang ahli jika dibandingkan dengan Adia. Oke, sudah ketemu skema yang betul seperti ini? Jadi ketahuan jawabannya adalah Do. Tadi udah ada yang jawab Do ya. Wiana dan Deswima. Di antara 6 orang tersebut yang lebih muda dan lebih ahli jika dibandingkan Sonu. Tapi sebenarnya gini, Wiana dan Deswima. Nah, biasanya kalau seleksi berdasarkan tes itu kan ada blocking time, jadi ada waktu yang berjalan. Nah, berarti kalian nggak cuma harus jawab dengan tepat, tapi juga dengan cepat. Kalau bikin skemanya lama, gitu, aduh waktunya habis, selesai deh nanti. Jadi ini bisa dibikin lebih cepat ngerjainnya. Kalian bikin dulu skemanya yang umur. Nah, pertanyaannya kan lebih muda dan lebih ahli dibandingkan Sonu. Udah ketahuan cuman Wiana dan Deswima, jadi jawabannya pasti ini. Kecuali nanti kalau kalian masih ada sisa waktu, dicocokkan dengan buat yang paling ahli ini. Oh, ternyata udah fix Wiana dan Deswima. Oke, lebih banyak yang jawab Do, Delta, betul. Next, kita ke soal penarikan kesimpulan. Semua menu makanan Depot A dibuat dari bahan yang berkualitas. Sebagian menu makanan diolah tanpa digoreng. Semuanya dari bahan berkualitas, tapi sebagiannya diolah tanpa digoreng. Simpulannya apa nih? Wow, cuman beberapa detik udah langsung jawab ya. Sebagian menu Depot A dengan bahan yang berkualitas diolah dengan digoreng. Kalau kalian mau ambil triknya untuk menjawab soal simpulan, mungkin tadi yang jawab cuma beberapa detik dari trik ya, boleh. Jadi
Kalau soal semua sebagian, itu dominan jawabannya adalah sebagian, tapi belum tentu juga loh. Saya menemukan di beberapa soal itu ternyata jawabannya bukan yang sebagian, tapi yang semua. Jadi kalau mau cepet-cepetan, oke jawab E, nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai waktunya ternyata selesai ngerjainnya waktunya masih ada, coba dicek semua pilihan jawaban. Pastikah jawabannya E gitu ya. Jadi koreksi itu perlu. Betul, jawabannya ternyata E. Sekarang nih, semua manajer memperoleh upah yang tinggi, sebagian yang memperoleh upah tinggi memiliki rumah mewah. Simpulannya adalah apa nih? Kalau rumus penarikan kesimpulan ada premis-premis P, Q, QR gitu ya. Ada silogisme misalkan premis P dan Q dan R, maka Q-nya dicoret. Kalau rumus-rumusnya ada. Tapi kalau dari soal-soal yang saya tuliskan ini, kayaknya rumus nggak perlu. Kita pakai logika aja dari memahami bacaan. Kalau pakai rumus itu nanti takutnya kayak soal UTBK tahun lalu. Jadi kita perlu rumus. Kalau yang tahun ini kan kita nggak perlu hafalan. Jadi coba dipelajari dari sini aja, langsung sikat. Kalau kalian tahu rumus juga nggak apa-apa sih. Misalkan PQ, premis pertama atau pernyataan pertama itu kan ada P, ada Q. Kemudian pernyataan keduanya, premis kedua, QR. Nah, berarti Q-nya tidak boleh muncul di simpulan. Simpulan itu nggak boleh berulang kata yang sama dari premis 1 dan 2. Yang sama dihapus. Itu salah satu contoh rumusnya. 4 apa, guys? Oke, jawab semua E. Sebagian manajer tidak memiliki rumah yang mewah, betul ya? Kalau misalkan kalian mau jawab C, sebagian manajer tidak memiliki rumah, ini salah karena kan sebagian yang memperoleh upah tinggi memiliki rumah mewah. Artinya kan sebagian yang lain punya rumah, tapi rumahnya nggak mewah. Oke, sip. Jawabannya E, pintar. Yuk, kita lanjut. Semua laptop menggunakan baterai. Sebagian laptop menggunakan layar sentuh. Simpulannya adalah, gas. Yang mana jawabannya? Sudah ada jawaban? Ada C, kebanyakan. Kita cek. Ada laptop yang menggunakan layar sentuh, dan pasti semuanya pakai baterai kan? Berarti sama artinya dengan ada laptop yang tidak touchscreen, tapi tetap pakai baterai. Yes. C. Oke, cakep. Nomor 6. Semua yang memiliki badan sehat adalah atlet renang. Sebagian orang yang memiliki badan sehat selalu mengonsumsi vitamin. Simpulannya adalah, ya, ada yang jawab, ada yang chat nih. Potensi kognitif soalnya mirip kayak Tiu di kedinasan. Betul sekali. Jadi, kalau kalian ada yang punya nggak slide PPT Merdeka Belajar dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, itu kan ada contoh soal, cuman satu-satu sih contohnya di masing-masing subtes. Jadi soalnya itu jadi diputer gitu loh. Yang dulunya soal penalaran umum, dia dipindah ke soal bahasa Indonesia. Kemudian soal potensi kognitif itu jadi ambil dari soal tes intelijensi umum, kayak di soal-soal kedinasan, ya kalian kenalnya kedinasan ya, CPNS juga pakai soal-soal kayak gini. Betul sekali, jadi ini kan dominan penalaran. Nanti akhir November kan ada info detail kan tentang kebijakan ini, kisi-kisi soal dan contoh soal. Nah, kita akan dapat gambaran jelas nih. Jadi sebenarnya gini, kalau TIO itu kan ada macam-macam nih. Ada verbal, ada logika, ada numerik, ada spasial juga. Spasial itu gambar. Nah, mungkin nggak soal spasial keluar? Mungkin aja, karena itu di subtes TIU. Tapi saya belum memunculkan di FGD. Kenapa? Karena kan masih mungkin.
Saya munculkan aja yang pasti-pasti dari contoh soalnya. Pak Nadim itu satu soal seperti ini soal-soalnya. Nah, nanti kalau di akhir November ternyata ada pernyataan yang keluar soalnya seperti ini nih kisi-kisinya. Ternyata keluar seperti spasialnya, gambarnya, kemudian bahasa panda. Bahasa panda itu juga pernah jadi soal UTBK beberapa tahun yang lalu. Itu soalnya nggak hafalan, guys. Jadi bahasa panda, bahasa sandi itu soalnya penalaran aja dari soal. Nah, itu ada yang menyimpulkan kalau keluar juga nih di SNBT ini. Tapi kan semuanya masih spekulasi ya. Jadi saya belum memunculkan bahasa panda. Nanti kalau akhir November muncul ternyata bahasa panda, oke, kita hajar bahasa pandanya. Bisa dipelajari semua. Oh, oke. Kalau yang UTBK tahun ini, bahasa panda memang nggak keluar. Tapi tahun sebelumnya keluar. Ya, nanti kita cek aja November buat variasi soal yang lain. Nomor 6, udah dapet jawaban nggak? Nomor 6 ada yang jawab D, ada yang jawab C. Jadi sebenarnya gini, kalau kita pelajari semua yang berkaitan dengan logika, berarti TIU semua masuk, kemudian bahasa panda juga masuk, itu berarti prepare-nya matang banget, semuanya dipersiapkan. Tapi kalau kita mau lebih spesifik dulu, kita ke sini aja dulu. Jawabannya do ya, sebagian atlet renang selalu mengonsumsi vitamin. Karena tadi ternyata semua yang memiliki badan sehat itu atlet renang. Sebagian orang yang memiliki badan sehat selalu mengonsumsi vitamin. Berarti sebagian atlet renang ini mengonsumsi vitamin. Oke. Udah, ada yang baru join nih. Yang ketinggalan berarti nanti cek di YouTube ya. Wow, kita tinggal beberapa menit terakhir. Di sebuah klinik perawatan kecantikan, pelanggan selalu diberi lulur dan dipijat. Jika diberi lulur, maka selalu disertai terapi totok. Simpulannya adalah, monggo, apa jawabannya? Ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Ya, E ya jawabannya. Berarti kan gini nih, di sebuah klinik perawatan kecantikan, pelanggan selalu diberi lulur dan dipijat. Jika diberi lulur, maka disertai terapi totok. Berarti sebenarnya lulur, pijat, dan totok ini merupakan serangkaian perawatan kecantikan yang nggak terpisah. Jadi, jawabannya, jika terapi totok tidak diberikan, maka pelanggan pasti tidak dipijat, karena ini satu kesatuan. Kalau ada lulur dan pijat, berarti ada terapi totok. Oke, jawabannya. Next, bikin skema ya ini. Kayak tadi, lapangan A lebih luas dari lapangan B, lapangan C tidak lebih luas dari lapangan B. Oke, lebih simpel skemanya. Coba jawabannya apa? Delapan? Banyak yang jawab C. Sesuaikah? Lapangan A lebih luas daripada lapangan B. Lapangan C tidak lebih luas dari lapangan B. Oke, dapat deh. Maka jawabannya lapangan A paling luas. Betul, sip. Thank you ya, antusias banget adik-adik ini. Tetap semangat kayak gini dong belajarnya. Belajar semuanya juga ya, karena nanti yang berdasarkan prestasi itu nggak cuma dari 6 mapel, tapi secara holistik, seluruh mapel. Jadi kalau belajar yang lain, semangat dulu. Nanti kan kuliah udah lebih spesifik ke belajar semua mapel. Nomor 9, semua pakaian musim dingin bahannya tebal, semua pakaian yang bahannya tebal harganya mahal. Sebagian pakaian mahal desainnya bagus. Yuk, tipe ini tricky ya. Coba, siapa yang bisa menjawab tipe soal yang menjebak kayak gini?
Oke, ada yang jawabannya A dan jawabannya Do. Tuh kan banyak yang kejebak. Awas ya. Jadi istilahnya kalau soal HOTS itu soal yang sulit, itu nggak cuman nalarnya sulit, tapi soal menjebak itu juga disebut soal sulit, di mana banyak siswa yang salah. Nah, kayak nomor 9 ini banyak yang terjebak untuk menjawab A. Sedangkan kalau kalian punya waktu, coba dibaca semua jawaban. A dan Do itu sama-sama benar loh. Berarti jawabannya yang benar yang mana nih? Semua pakaian musim dingin bahannya tebal. Semua pakaian yang bahannya tebal harganya mahal. Sebagian pakaian mahal, desainnya bagus. Nah, yang A, semua pakaian musim dingin harganya mahal. Benar dong, berdasarkan pernyataan 1, premis 1, dan premis 2. Tapi Do, sebagian pakaian musim dingin desainnya bagus. Berarti kan sebagian pakaian musim dingin tadi desainnya bagus. Nah, premis 1 dan premis 3 juga betul. Jawabannya yang mana? Jadi kalau di rumusnya semua dan sebagian itu lebih kuat sebagian. Sebagian itu artinya kesimpulannya telah ditarik. Kalau masih jawabannya semua itu masih belum sepenuhnya kesimpulan. Kalau sebagian itu udah lebih benar. Jadi antara A dan Do, yang paling benar adalah Do. Oke, gini ya. Next, nomor 10. Seluruh karyawan wajib menggunakan tanda pengenal. Sebagian karyawan menyukai tas kulit. Simpulannya adalah oke, sudah balapan ini jawabannya semuanya C. Semua karyawan yang menyukai tas kulit pasti menggunakan tanda pengenal. Ya, semua karyawan yang menyukai tas kulit pasti menggunakan tanda pengenal. Sip, betul banget. 10C. Oke, ternyata waktu kita udah nggak kerasa udah berlalu ya. Jadi saya titip pesan ini nih, kutipan quotes dari Carl Rogers. Kepercayaan akan diri sendiri adalah rahasia utama untuk sukses. Jadi sebenarnya harus pede. Ada beberapa anak yang sudah persiapannya matang, tapi waktu tes grogi. Akhirnya mules lah, apa, belet pipis lah. Nah, itu akan mengganggu. Jadi harus pede. Nah, kalau kepedean juga nggak bagus. Misalkan pede pasti bisa ngerjain, nggak usah belajar, itu juga salah. Jadi buat meningkatkan kepercayaan diri adalah kalian belajar dengan baik. Kalau kalian udah belajar dengan baik, yakin waktu hari H udah nggak usah belajar lagi. Karena itu justru malah bikin worry. Takutnya, wah ini aku belum paham, itu belum paham, ini belum paham. Nah, nanti malah galau. Jadi mending di hari H udah berdoa aja, yakin yang terbaik. Gitu. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Rizky. Thank you, Kak. You Terima are kasih ya. welcome. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin acara ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.